Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 9 Ikhwan dan Akhwat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, serta happy dan bahagia bersama keluarga di rumah. Bertemu lagi dengan Bu El di PJJ Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi di unit 4 yaitu Procedure Text. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Silahkan disiapkan buku paket dan juga buku tulisnya jika ada yang ingin dicatat dari bagian poin-poin terpentingnya. Oke, yuk kita langsung ke definition-nya. Apa sih procedure text itu? Kemudian yang kedua ada generic structure-nya, yaitu struktur teksnya. Seperti apa struktur teksnya. Dan yang terakhir ada language features. Kalimat apa saja yang kita pakai di procedure text. Sebelumnya, kamu tahu nggak apa itu procedure text? Pernah dengar? Atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita sebutnya teks prosedur. Nah, dari katanya prosedur itu kira-kira maknanya apa? Oke, Bu El akan mulai ya. Sebelumnya kamu pernah nggak lihat resep makanan atau resep masakan ya? Kemudian pernah nggak lihat instruksi tentang cara merakit Lego? Atau juga lihat buku petunjuk tentang cara menggunakan smartphone yang baru. Misalnya baru beli HP, kemudian pas dibuka kardusnya ada buku petunjuknya. Nah, pernah nggak dibaca? Nah, itu adalah procedure text. Teks-teks tersebut yang ada di buku dan juga di instruksi yang tadi Bu El bilang, itu disebutnya dengan procedure text. Pengertiannya adalah text that explains how to do, how to use, or how to make something. Jadi, teksnya itu berupa instruksi bagaimana cara kita melakukan sesuatu ya, how to do something, atau how to use something, cara menggunakan sesuatu produk, or how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. Contoh real yang dapat kita temui sehari-harinya adalah resep masakan, kemudian manual book atau buku instruksi tentang cara merakit suatu produk, ataupun juga cara menggunakannya. Oke, nah purpose of the text. Tujuannya kita mempelajari teks prosedur apa ya? Nah, the purpose of the text is to explain the reader how to make, operate, or do something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuannya di sini adalah menjelaskan kepada reader atau pembaca seperti kita bagaimana caranya membuat, mengoperasikan, atau juga melakukan sesuatu melalui series of sequence of actions atau series of actions, urutan urutan melakukannya. Jadi, nanti cara menggunakan, cara mengoperasikan, atau juga cara membuat sesuatunya itu dituliskan di teks dengan langkah-langkah yang berurutan atau sequentially, seperti itu. Jadi, langkah-langkahnya berurutan. Berurutannya seperti apa? Misalnya langkah pertama apa, langkah kedua apa, sampai terakhir produk tersebut jadi dan siap pakai, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke yang keduanya, generic structure atau struktur teksnya. Seperti apa ya strukturnya? Oke, di sini ada 3 bagian di procedure text. Yang pertama adalah goal. Goal itu tujuannya. Jadi di sana menceritakan tentang aim of the text. Tujuan dari teks tersebut tuh apa sih? Gitu. Jadi tujuan kita melakukan series of action-nya atau sequence of actions-nya itu apa? Nah, biasanya ada di title atau di judul dari teks tersebut. Nah, yang kedua adalah materials-nya atau ingredients. Materials itu bahan, ingredients pun sama. Jadi list of things we need to complete the aim. Jadi bahan-bahannya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tujuan dari teks tersebut gitu. Yang terakhir adalah steps atau method. Steps itu yang langkahnya atau method itu caranya. Jadi series of actions that are written sequentially. Series of action-nya atau langkah-langkahnya
yang dituliskan sequentially, berurutan gitu. Oke, di sini Bu El ada contohnya how to make a peanut butter and jelly sandwich. Jadi kita bisa dilihat di sini ya, ada materialsnya, kemudian ada langkah-langkahnya. Di sini Bu El sudah siapkan, ada goal atau title, titlenya yang mana, goalnya yang mana, tujuannya lah yang ini. How to make a peanut butter and jelly sandwich. Gitu. Bagaimana cara membuat sandwich yang dilapisi sama selai kacang gitu dan juga jelly gitu. Kemudian bawahnya nih yang bagian materialsnya ada bread, ada peanut butter, ada jelly, ada knife, itu disebutnya sebagai materials atau bahan-bahannya, ingredients pun boleh gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah steps atau method, cara membuatnya. Gini ada kalimatnya di sini. First gitu ya, prepare 2 slices of bread, siapkan 2 slices, 2 potong dari rotinya ya, seperti ini. Kemudian diceritakan setelah kita siapkan rotinya, apalagi langkah berikutnya, yaitu use the knife to apply peanut butter to one piece of bread. Jadi kita gunakan knife-nya, pisaunya untuk mengoleskan selai kacang ke sisi bagian yang pertama dari rotinya gitu. Setelah itu yang ketiga kita bisa baca lagi, after that, setelah itu gitu. Setelah itu langkahnya apalagi yang ketiga? Masih sama, use the knife to apply jelly to the other piece of bread. Jadi yang sebelahnya, sisi sebelahnya tuh kita oleskan jelly menggunakan knife atau pisau. Nah, terakhir, last, ya, yang terakhir, combine both slice of bread. Disatukan, di-combine gitu, digabung. Jadi deh, peanut butter and jelly sandwich gitu. Itu dijelaskan di steps atau methodnya, ya. Oke, yang terakhir ada language features atau kalimat-kalimat yang kita gunakan di procedure text apa aja. Yang pertama, imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah, ya. Kamu bisa lihat tadi di sana steer it well misalnya, atau use the knife, gunakan pisau gitu ya. Jadi kalimat perintah itu tidak ada subjeknya, tidak ada orang yang melakukannya, tapi hanya perintahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak misalnya tutup pintunya gitu ya, atau angkat mejanya gitu. Jadi tidak penting siapa yang melakukan, yang di-highlight adalah perintahnya. Itulah namanya imperative sentence yang kita gunakan di procedure text. Kalau di resep yang lain mungkin steer it well, diaduk dengan baik gitu misalnya, atau cut the mangoes, potong-potong mangganya misalnya mau bikin mango smoothie gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ada adverb of sequence. Adverb of sequence itu adalah kata keterangan yang menjelaskan urutan, ya, langkah-langkahnya kayak tadi ada first, ya kan, ada second, ada next, kemudian juga ada yang terakhir finally gitu atau last gitu. Boleh ya, jadi adverb of sequence atau kata keterangan tentang urutan. Yang ketiga, action verbs. Action verbs ini adalah kata kerja yang digunakan di kata perintahnya. Action yang menunjukkan action atau aksi, kayak cook gitu ya, masak, atau prepare, siapkan, add, tambahkan, blend, campurkan. Kalau yang tadi di teks sebelumnya use gitu kan ya, use the knife gitu, gunakan itunya pisaunya gitu. Itu namanya action verb. Nah, yang keempat ada adverb of manner, kata keterangan tentang cara melakukan sesuatu. Hint-nya atau kata kuncinya, petunjuknya adalah kata li di belakang kata sifatnya. Stir carefully atau aduk secara hati-hati gitu. Carefully dengan hati-hati misalnya. Atau beautifully gitu misalnya. Ada li-nya terakhirnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada adverb of time, kata keterangan waktu. Misalnya cook for 5 minutes ya. Masak untuk 5 menit gitu, masaknya selama 5 menit, atau boil for 3 minutes.
rebus airnya, boil the water for 3 minutes misalnya. Rebus airnya selama 3 menit. Nah, selama 3 menit itu adalah kata keterangan waktu. Berapa lama kita harus merebus airnya gitu ya. Jadi kata keterangan waktu. Oke, udah. Itu aja penjelasan Bu El tentang procedure text. Sebetulnya simple ya, mudah karena memang sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita baca. Cuma memang PR-nya adalah bagaimana kita tahu bentuk atau struktur dari teks tersebut. Ya, jadi setelah ini tugasnya adalah cari satu contoh procedure text apapun yang ada di rumah, boleh itu resep masakan, boleh itu buku manual ya, buku petunjuk itu dari cara menggunakan produk misalnya buku petunjuk menyalakan AC misalnya atau buku petunjuk menggunakan smartphone yang tadi Bu El bilang di awal. Atau misalnya keterangan, buku keterangan itu loh, instruksi kalau kita mau rakit Lego gitu ya, gambar yang pertamanya apa, itu setelah itu apa, itu juga boleh. Apapun yang ada di rumah. Nah, setelah itu kamu foto ya, lalu disebutkan generic structure-nya satu persatu. Kamu boleh tempel di kertas, kemudian tulis di sampingnya, misalnya goal-nya yang mana, materials-nya yang mana, habis itu method atau steps-nya yang mana, boleh, atau diketik di Word juga boleh, ya. Lalu di-upload filenya, misalnya file Word-nya ke Google Classroom, itu boleh, dua-duanya boleh, gitu ya. Jadi boleh ditulis ataupun diketik. Setelah itu upload di assignment ini, yang sama dengan materi ini, gitu. Kalau misalnya belum paham atau belum mengerti, boleh lagi diputar videonya dari awal, atau ditanyakan ke Bu El via WA juga boleh. Terima kasih ya, and good luck. Semoga berhasil dengan tugasnya. Thank you very much for today. See you next meeting. Assalamualaikum.